Yang pertama dari yang tentu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita peningkatan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, penguatan kelembagaan maupun sistem, baik di Kemenang, di Kementerian Agama maupun penguatan kelembagaan di satuan pendidikan. Nah, maka kita merumuskan program-program kerja, strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi bagaimana meningkatkan layanan, meningkatkan mutu layanan pendidikan madrasah melalui penguatan regulasi, penguatan SDM juga dibagi dua, SDM pemerintah dan juga SDM di satuan pendidikan. Kemudian ketiga yaitu penguatan tata kelola, baik tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama melalui kebijakan-kebijakannya maupun tata kelola yang ada di madrasah. Kami di awal kami mengidentifikasi ada kesenjangan tertentu. Jadi kami mencoba menganalisis data terkait dengan akreditasi. Kemudian kami juga menganalisis data terkait dengan hasil ujian nasional dan kami juga menganalisis data terkait dengan PTN. Lalu apa yang kami temukan? Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis tersebut, ada kesenjangan mutu pendidikan secara agregat. Jadi ada madrasah yang mutunya kembali sekali, gitu ya, tinggi sekali mutunya. Ada yang mutunya rendah sekali. Jadi perbedaannya menjadi jauh. Gapnya cukup tinggi. Nah, maka untuk itu kita coba melibatkan strategi-strategi. Antara lain yang sudah kita lakukan adalah coba merumuskan kebijakan berkaitan dengan pendidikan madrasah swasta. Jadi tadi yang yang tinggi tadi itu kita duga itu merupakan representasi dari madrasah-madrasah yang mungkin punya reputasi yang sudah baik dikenal, khususnya madrasah-madrasah. Kemudian madrasah-madrasah yang klaster tertentu itu mungkin direpresentasikan melalui satuan pendidikan swasta yang kecil-kecil. Nah, kemudian kami coba merumuskan sebuah kebijakan yang terus terang pada saat ini memang sedang dalam proses penyusunan. Nah, intervensi kita ada di misalnya aspek pendiriannya, kemudian pengelolaannya, kemudian pengembangannya. Yang mungkin akan panjang diskusinya kalau kami jelaskan secara rinci. Tapi intinya strategi-strategi itu kita pikirkan dan kita rumuskan dan saat ini rancangan regulasi itu yang saya maksud adalah rancangan peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah yang baru itu sedang dalam proses penerapan. Jadi kita sudah susun, kita sudah bahas dan kita sudah menunggu harmonisasi dari Kemenkumham untuk segera ditetapkan untuk dan kita sudah melakukan uji publik terkait. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kondisi sistem penjaminan mutu madrasah itu berdasarkan tadi hasil kajian tadi termasuk data-data tadi kesenjangan. Jadi kondisi sistem penjaminan mutu yang madrasah ini untuk yang sistem penjaminan mutu eksternal kita sepenuhnya ikut ketentuan yang berlaku. Jadi untuk eksternal madrasah ini dilakukan oleh akreditasi oleh SDM. Itu kita sudah berjalan. Sementara untuk sistem penjaminan mutu internalnya itu kita, kalau saya boleh mengungkapkan pendapat pribadi, seolah-olah kita masih sporadik. Jadi tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kita
maka muncullah inisiatif untuk membentuk organ atau struktur baru di pemerintah yang khusus untuk melakukan asesmen atau sistem jaminan mutu itu. Walaupun secara implementasi itu ada pelaksanaan sistem jaminan mutu di batasan, misalnya melalui pengawas gitu ya, atau mungkin sistem jaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh kepala satuan pendidikan. Namun dalam konteks ini saya kira kita perlu untuk mensistematikan bagaimana sistem jaminan mutu nasional dalam rangka mendorong peningkatan layanan pendidikan di Bekasi. Kemudian yang selanjutnya, tentu dalam melaksanakan sistem jaminan mutu kita membutuhkan instrumen-instrumen yang alhamdulillah kita disupport oleh proyek berdasar reform. Maka untuk mengaitkan seluruh ini, kami berinisiatif untuk merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan EDM dan RKAB yang pada saat ini kita bahas. Nah, tentu penyusunan ini tidak berangkat dari nol, Bapak Ibu, karena selama ini kan pelaksanaan EDM dan RKAB itu sudah bermanja juga. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pedoman-pedoman yang ada, kemudian melakukan identifikasi masalah, lalu merumuskan kebijakan ataupun strategi dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang kita identifikasi. Jadi kami minta kepada konsultan dalam hal ini untuk efektifnya kegiatan ini, pertama mungkin perlu dijelaskan dulu gambaran umum berkaitan dengan sistem atau SPK dari EDM dan RKAB yang sekarang itu sedang kita laksanakan, yang sudah dilaksanakan. Jadi digambarkan dulu. Kemudian yang kedua, kita mulai bisa diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi terkait dengan implementasi sistem yang terkait EDM dan RKAB. Jadi nanti tolong konsultan agar semua masukan terkait dengan masalah-masalah yang ada di lapangan itu dicatat. Dan saya kira Bapak Ibu di sini kan representasi dari pelaksana EDM dan RKAB, baik itu sebagai pelaksana langsung di satuan pendidikan ataupun mungkin sebagai tim inti nasional maupun tim provinsi yang sehari-harinya atau mungkin sudah mengenali sekali ya sistem RK maupun EDM yang selama ini berjalan. Kemudian setelah masalah bisa kita identifikasi, mungkin juga didiskusikan urusan atau alternatif strateginya, bagaimana memperbaiki sistem yang sudah ada berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut. Nah, kemudian setelah masalah-masalah itu bisa kita identifikasi dan alternatif solusinya kita buat rumusan-rumusan, kemudian bahas kembali rumusan dan strategi tersebut dengan pihak-pihak terkait, termasuk misalnya ahli dan seterusnya. Karena mungkin setelah kegiatan ini akan ada kegiatan untuk pembahasan, sehingga berangkat dari masalah yang ada, dari sistem yang sebenarnya sudah tersusun, kita bisa melakukan penguatan. Kemudian yang terakhir setelah dilakukan pembahasan, dirumuskan kembali poin-poin atau pokok-pokok pikiran utama yang menjadi rumusan dalam petunjuk teknis EDM dan RKAB ini, agar ke depan kita bisa tetap menjalankan sistem ini walaupun proyek sudah selesai. Harapannya demikian. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan Bapak Ibu sekalian.
terutama kita juga tentu bantuan-bantuannya, masukan-masukannya, dan kesempatan yang berharga ini tolong kepada sekali lagi kepada konsultan untuk memaksimalkan semua informasi yang diungkapkan dalam forum ini supaya nanti kita bisa memformulasikan atau menjahit semua bahan yang ada ini menjadi sebuah kebijakan yang implementatif dan sudah disampaikan jadi mudah untuk diimplementasikan oleh satu pendidikan dan juga bisa sustain, bisa berkelanjutan sehingga kita bisa tetap memanfaatkan sistem yang ada yang sudah kita rancang ini dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan kualitas atau mutu pendidikan. Mungkin itu dari sekedar pengantar dari saya dan untuk ya ini karena saya mohon izin Bapak Ibu karena ini saya ada pimpinan di samping saya jadi saya pantasnya tentu bukan saya yang membuka tentu kami mohonkan kepada Bapak Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat KSK Madrasah Bapak Supriyatna agar kiranya membuka acara ini secara resmi. Kepada Pak Papai kami persilakan. Terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Ibu konsultan yang tidak bisa saya sebutkan, Pak Ibu Profesor. Saya senang sekali ketemu di sini. Wajah-wajahnya sudah saya kenal. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami tidak ada kata saya itu dan syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hidup dan wilayah kita bisa hadir di tempat ini untuk mencetak sejarah dalam rangka penyusunan untuk teknis pelaksanaan pemerintahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ajarannya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita mengikuti yang mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, tentu yang diungkapkan oleh Mas Anto ini merupakan diskusi panjang kita di internal kerajaan, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Banyak hal yang memang menjadi PR kita untuk peningkatan mutu madrasah. Sebagaimana kita ketahui, saat ini madrasah ada 87.391 madrasah, mulai dari jenjang RA, MI, MTSM. Dari jenjang tersebut hanya 4.046 saja yang madrasah negeri. Terbayang, sisanya 83.000 sekian itu madrasah swasta. Artinya hanya 5% saja madrasah negeri. Untuk kualitas mutu mungkin kita bisa mengatakan di sini madrasah negeri kita sudah mampu bersaing dengan pendidikan umum lainnya. Bahkan di beberapa kasus kita sudah melampaui ya, untuk NC misalnya itu sudah di nomor 1 di berbasis LMPT. Namun demikian Bapak sekalian, karena 95% ini adalah madrasah swasta, maka tentu kita tidak boleh hanya terlena dengan capaian-capaian yang sudah ada di madrasah negeri. Madrasah swasta juga harus kita pikirkan. Oleh karenanya dari sisi regulasi dan sebagainya itu sudah disiapkan oleh Mas Anto dan tim, dan kita sudah juga sedang membahas rancangan dengan itu di ini beberapa kali kita. Artinya apa Bapak sekalian? Ke depan 2045 kita optimis generasi emas itu akan bermunculan dari madrasah kita. Namun demikian itu tidak akan terwujud jika kita hanya terlena dengan animo masyarakat yang sekarang sudah banyak-banyaknya masyarakat. Bapak dan sekalian, tentu kami sangat berharap sumbangsi Bapak dan sekalian. Ya, kalau bahasa saya sih disiksa ya. Jadi Bapak dan sekalian ini hadir di sini untuk disiksa. Menyusun bentuk teknis pelaksanaan DPR agar 2025 nanti baik negeri maupun swasta ini sudah bisa menerapkan DPR. Saat ini harus kita akui
PDMRK ini belum semuanya diterapkan oleh madrasah, terutama madrasah negeri. Ini masih banyak yang belum menggunakan TK. Apa kendalanya? Apa alasannya? Karena mereka harus input 2 kali dengan aplikasi Sakti. Tetapi dengan kebijakan nanti yang kita akan keluarkan, terpaksa madrasah baik negeri maupun swasta untuk menggunakan PDMRK. Tujuannya tentu agar kita ada pengukuran capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Kita berangkat dari titik apa, kemudian setahun atau 2 tahun ke depan itu sudah sampai pada milestone mana. Itu penting agar kita bisa melihat, oh ternyata kelemahan kita ada di bagian ini. Nah, dari situ kemudian pimpinan kita bisa mendapatkan kebijakan, perumusan kebijakan berbasis data yang valid. Oleh karena dan sebab itu, Bapak sekalian, nanti dalam penyusunan juknis ini tentu Bapak sekalian akan menemukan dinamika-dinamika yang nanti bisa dikeluarkan dalam juknis. Tapi jangan pernah khawatir, Bapak sekalian. Seringkali kita itu merasa khawatir ragu, apakah nanti madrasah kita bisa. Tapi ketika sudah jadi regulasinya, sudah jadi aturan, insya Allah madrasah kita bisa mengikuti baik negeri maupun swasta. Perlu kami sampaikan di sini untuk peningkatan mutu di madrasah negeri dan di madrasah swasta. Di madrasah negeri kita mengawali dari lahirnya. Kelahiran madrasah negeri itu kita mengacu kepada PMA 14 tahun 2014, di mana di sana sudah ditulis secara rigid minimal luas lahannya berapa, masing-masing jenjang, kemudian harus memiliki apa, gurunya bagaimana dan seterusnya. Oleh karenanya kami di tahun ini insya Allah sudah ada 39 madrasah negeri yang sudah disetujui oleh Pak Eko, dan insya Allah siap kita untuk wajib. Harapannya nanti ke depan madrasah-madrasah yang sudah didirikan ini sudah kita bisa jamin kualitas mutunya. Yang kedua, tentu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan ini untuk mencapai kualitas mutu yang kita inginkan tidak bisa sendirian. Ada 3 komponen dalam undang-undang yang harus ikut andil dalam pendidikan ini. Yang pertama, pemerintah pusat, dalam hal ini memakai APBN. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah, APBD-nya. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini harus dimaknai secara luas, bisa juga dengan perusahaan-perusahaan CSR-nya atau juga orang tua murid dengan komite. Oleh karenanya kami sudah juga mengeluarkan PMK nomor 16 tahun 2020 yang kemarin juga kita sudah buat di agar madrasah negeri dalam implementasi komite di madrasahnya ini tidak salah dan tidak menjadi bulan-bulanan APH karena kesalahpahaman pemahaman. Oleh karenanya kami sangat optimis jika PMK 14 tahun 2014 pendirian dan penelitian madrasah dijalankan, kemudian PMK 16 tahun 2020 tentang komite madrasah dijalankan, tentu untuk madrasah negeri tidak akan kita kenal lagi madrasah negeri yang tak cinta. Ya. Untuk konteks madrasah swasta harus juga diakui bahwa madrasah swasta ini kan bertumpu dan sangat bergantung juga kepada yayasannya. Ketika yayasannya ini baik, bagus manajemennya, kita yakin lembaga madrasah yang ada di bawah yayasan itu juga baik. Oleh karenanya kami juga sedang menyusun beberapa program dan kegiatan untuk melibatkan yayasan. Agar apa? Agar mindset cara berpikir yayasan dalam pengelolaan madrasah itu terjadi modernisasi, tidak lagi secara tradisional. Jadi pencatatan dan sebagainya itu harus dilakukan. Nah, salah satunya kita paksa madrasah swasta menggunakan PDMRK. Jadi evaluasi diri madrasah dan rencana kegiatan anggaran madrasah berbasis ekonomi itu sudah bisa dilakukan oleh madrasah swasta. Harapannya kelebihan dan kekurangan madrasah itu mereka sudah tahu. Oh, kami kekurangannya ada di sini dan di mana itu. Kemudian nanti dana bos itu bisa mereka alokasikan. Berapa persen dari dana bos yang mereka terima itu bisa dialokasikan untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini proses panjang yang tidak bisa kita langsung terima hasilnya dalam waktu setahun ya. Tapi kami optimis 5 tahun 10 tahun ke depan madrasah ini sampai pada level yang dirindukan oleh masyarakat.
Jadi baik madrasah negeri maupun swasta nanti kita akan capai madrasah yang dibuka oleh masyarakat. Tentu Bapak sekalian ada beberapa kebijakan yang nanti kita akan keluarkan, misalnya saja madrasah swasta yang sudah berkali-kali dilakukan akreditasi, 2 kali dilakukan akreditasi dan tidak terakreditasi, maka kita akan langsung kita rekomendasikan untuk itu. Dan ini harus jelas dan harus clear. Kenapa? Karena sudah dikasih 2 kali kesempatan, tetapi tidak terakreditasi. Mutu kualitas madrasahnya perlu ditanyakan. Dan tentu untuk madrasah-madrasah yang di bawah SPM itu misalnya siswanya di bawah 15, tapi SPM itu di atas 15. Nah ini harus kita lakukan pendataan dan analisis. Kenapa madrasah ini di bawah SPM? Pertanyaannya, apakah mereka karena faktor geografis di daerah-daerah tertinggal? Kalau karena faktor geografis, maka perlu ada insentif dari pemerintah, harus ada treatment khusus dari pemerintah. Tapi jika permasalahannya, jawabannya kita sudah kita temukan karena faktor manajemennya, maka perlu kita kasih kesempatan mereka untuk memperbaiki manajemen pengelolaan madrasah. Jadi kami sangat yakin Bapak sekalian, jika program dan kebijakan ini menjadi satu, seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Anto, kita akan yakin generasi emas 2045 akan disumbangkan banyak dari lulusan-lulusan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan kami sangat terima kasih dan mengapresiasi sekali kedatangan Bapak dan sekalian di tempat ini merupakan satu contoh konkret betapa Bapak dan sekalian peduli terhadap pendidikan madrasah. Dan kami mohon sekali lagi nanti Bapak bisa menuangkan isi pikiran untuk penyusunan jenis pelaksanaan IDMR. Dan yakinlah Bapak sekalian, 2025 sudah kita pastikan tidak ada lagi madrasah yang tidak memakai IDMR. Jadi yang Bapak susun pada pagi hari ini sangat penting sekali sebagai fondasi awal kemajuan madrasah. Saya kira ini karena saya diminta oleh Mas Anto untuk membuka, saya harus patuh Pak. Bukan karena Mas Anto saya nggak berani juga. Seraya mengharap ridho dan nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita buka karena penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan IDMR kami dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah tadi, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar dan kita lakukan hal ini tidak hanya bermanfaat untuk duniawi kita, tapi juga untuk ukhrawi kita. Dan mohon Bapak sekalian, penyusunan ini menjadi amal jariah Bapak dan sekalian. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa masuk surga bidul ihsan. Amin. Dan kita sudah masuk surga, kalau dia kanan kiri Pak. Apakah ada pauten? Ya, untuk berada nih cari Pak. Jadi dia bisa masuk surga. Atau jangan-jangan saya yang nggak ada gitu. Bapak itu nggak ada. Kalau tadi dipanggil Pak. Ya Tuhan itu kalau Bapak itu gitu. Masih dijodohkan juga gitu. Kurang lebihnya mohon maaf sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ini koordinator komponen 1 ya Pak ya? 1. Tentang permasalahan apa saja terkait dengan 8 standar yang nanti bisa diidentifikasi oleh pihak madrasah. Kemudian juga fokus on information already at hand. Jadi juga bagaimana informasi-informasi yang sudah dimiliki oleh sekolah itu dapat dipelajari dan juga dapat diperoleh dari orang tua, dari guru dan juga dari staf, sehingga nanti ada pengambilan data dari orang tua, dari siswa dan dari staf sekolah serta dari guru, sehingga nanti mungkin akan disampaikan juga terkait dengan bagaimana cara pengambilan data dari pihak-pihak tersebut. Kemudian juga menganalisis dan membuat judgement. Nah, ini mungkin dalam menganalisis dan membuat judgement kita tentu akan setidaknya melakukan pengambilan data kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi untuk kualitatif dan kuantitatif setelah kita memperoleh data kita melakukan analisis
Sehingga mungkin saya mengharapkan bahwa nanti di petunjuk teknis evaluasi diri madrasah dan RKAM juga memuat bagaimana cara menganalisis dan membuat judgement dari permasalahan yang ada di sekolah atau di madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana dan membuat laporan. Setelah saya mempelajari beberapa EDM dari madrasah, itu sistematikanya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Jadi sistematikanya memang belum ada di pedoman terkait dengan bagaimana menyusun laporan evaluasi diri madrasah. Sehingga mungkin perlu nanti kita tentukan seperti apa penyusunan laporan yang harus madrasah siapkan dalam konteks evaluasi diri madrasah. Kemudian setelah itu melakukan improvement atau rencana peningkatan. Jadi rencana aksi peningkatan. Itu rencana aksi peningkatan inilah yang nantinya akan terkait dengan RKAM. Ya, jadi setelah kita mengetahui rencana tersebut, setelah mengetahui permasalahan, kemudian mengidentifikasi kegiatan, baru merencanakan kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan improvement atau meningkatkan manfaat sekolah atau meningkatkan manfaat madrasah. Nah, dalam hal ini, dalam improvement plan tersebut, tentu kita akan membuat sebuah rencana yang terstruktur ya dan terakomodir sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui sampai berapa biaya yang harus dilakukan atau yang harus disiapkan. Nah, dari ini nanti akan saya sampaikan beberapa contoh, misalnya dari 8 standar itu kalau ada kegiatan atau kekurangan di 8 standar, kegiatan apa yang harus dilakukan dan berapa anggaran biaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan rencana improvement, kita juga harus menyiapkan monitoring dan evaluasi. Nah, sehingga tahapan monitoring dan evaluasi ini perlu juga dimasukkan ke dalam pedoman atau petunjuk teknis evaluasi diri madrasah dan RKAM. Jadi setidaknya 6 hal ini bisa dicantumkan dalam pedoman evaluasi diri madrasah dan RKAM. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk pengertian evaluasi madrasah tidak akan saya jelaskan. Intinya bahwa proses evaluasi diri madrasah itu adalah evaluasi diri yang nantinya ditujukan untuk peningkatan mutu madrasah itu sendiri dan kemudian juga untuk pengembangan madrasah di kemudian hari. Nah, sekarang kalau kita lihat dari fungsi EDM, pertama membantu identifikasi masalah, sehingga dalam hal ini kita perlu menyajikan tahap-tahap bagaimana menentukan identifikasi masalah. Kemudian membantu penilaian pelaksanaan program kegiatan. Seperti tadi disampaikan dalam konsep, juga kita harus melakukan evaluasi dan monitoring, sehingga kita mengetahui penilaian pelaksanaan program kegiatan seperti apa, sudah sampai mana dan kapan itu dilakukan, tahapannya seperti apa. Kemudian membantu penilaian pencapaian sasaran program kegiatan, sehingga dalam hal ini kita perlu merujuk pada visi-misi. Pada beberapa laporan evaluasi diri madrasah sudah mencantumkan visi dan misi, sehingga memang kita perlu menjelaskan bahwa dalam pedoman tersebut kita perlu mencantumkan visi dan misi. Kemudian yang berikutnya yang kaitannya dengan tradisi evaluasi diri bagi kemajuan mutu pendidikan, kemudian memperkuat kerjasama komponen antar komponen dalam madrasah. Nah, terkait dengan memperkuat tradisi evaluasi diri bagi kemajuan mutu pendidikan, di sini ada aspek budaya yang perlu diukur oleh madrasah. Jadi bagaimana madrasah bisa atau berkeinginan untuk melakukan evaluasi diri. Kemudian juga mempermudah kaderisasi kelembagaan dan membantu prioritas kerja peningkatan mutu pendidikan. Di sini sebetulnya dalam rumusan kegiatan yang dihasilkan dari evaluasi diri madrasah perlu ada skala prioritas dan itu perlu ada petunjuk bagaimana menentukan skala prioritas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menentukan skala prioritas itu ada beberapa teknis atau misalnya seperti ISPM dari analisis SWOT kemudian ke ISPM. Nah, untuk melakukan skala prioritas tersebut tentu saja kita ada tahapan kegiatan atau tahapan penghitungan yang harus kita tempuh. Nah, itu diharapkan bisa masuk ke dalam sistem. Jadi sistemnya bisa menentukan nanti prioritas kerja apa saja yang harus dipilih oleh sekolah. Nah, kemudian untuk komponen dan subkomponen EDM, aspek kedisiplinan, rekap absensi guru. Nah, ini apakah rekap absensi guru ini perlu kita lakukan secara kuantitatif?
tentu saja harus ada sistem yang nanti menunjang bagaimana rekap absensi guru. Kemudian rekap kehadiran guru di kelas, kemudian rekap supervisi akademik. Nah, rekap supervisi akademik ini bukan supervisi akademik, tetapi juga bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di dalam kelas atau di dalam sekolah, di dalam madrasah. Jadi dalam hal ini misalnya supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah seperti apa, supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas seperti apa. Kemudian rekap absensi mahasiswa, kemudian rekap peminjaman buku di perpustakaan, kemudian consider surat keputusan penugasan guru, pembagian tugas mengajar, SK beban kerja, dan resume hasil pertemuan. Ini semua itu harus masuk nanti atau yang sifatnya kuantitatif ya, karena ini semuanya berisi rekap, jadi ini adalah data-data kuantitatif dan ini harus masuk nanti di dalam petunjuk teknis. Nah, baru nanti yang di dalam aspek pengembangan diri guru, nah misalnya keaktifan guru dalam workshop ini harus dipikirkan bagaimana mengupload data-data terkait workshop yang diikuti oleh guru. Kemudian keaktifan guru di dalam KKG dan MGMP ini juga mungkin harus disiapkan bagaimana menemukannya sehingga dapat mengupload KKG dan MGMP. Kemudian tenaga pendidikan dalam pelatihan atau workshop itu juga mungkin bagaimana tenaga pendidikan dalam pelatihan atau workshop ini mengikutinya dalam dalam jenjang waktu tertentu. Kemudian pengembangan diri kepala madrasah, nanti juga mungkin kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh kepala madrasah ini seperti apa. Sehingga menurut saya menunya itu harus ada untuk kepala madrasah sendiri, untuk guru sendiri, tenaga kependidikan sendiri, dan untuk usaha atau sendiri, semua bisa sesuai dengan perannya. Nah, ini untuk komponen dan subkomponen yang berikutnya adalah aspek persiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Daftar guru pembuat RPP, nah ini mungkin bukan hanya sekedar pembuat RPP-nya saja, tetapi juga bagaimana keabsahan dan validasi dari RPP tersebut. Daftar guru menggunakan metode pembelajaran, metode pembelajaran seperti apa harus nanti disajikan atau sebagai pilihan dari guru-guru tersebut. Kemudian daftar guru yang menggunakan media pembelajaran, kemudian daftar guru dan penilaian otentik, kemudian daftar guru dalam melaksanakan ulangan harian, dan daftar guru dalam pelaksanaan remedial serta jadwal pelaksanaan remedial. Mungkin nanti setiap tahapan ini atau setiap aspek ini harus ada jejak nanti kita diikuti untuk kemudian ini untuk daftar komponen dan subkomponen EDM aspek penggunaan materi pembelajaran. Di sini daftar buku teks dan bacaan, kemudian daftar guru dan alat bantu pembelajaran, daftar alat peraga dan praktek laboratorium, daftar guru dan buku yang digunakan, serta daftar rekapitulasi buku teks siswa. Jadi data ini nanti bisa dimasukkan dalam kemudian untuk aspek perencanaan dan pembiayaan, di sini masuklah RKAM, ya. RKAM, kemudian daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan RKAM, wawancara dengan guru, wawancara dengan komite madrasah. Berarti di sini harus ada bagaimana pedoman wawancara dengan guru dan bagaimana pedoman wawancara dengan komite madrasah. Karena bersama seseorang bisa melakukan wawancara baik khususnya sehingga dalam hal ini petunjuk-petunjuk pertanyaan wawancara setidaknya diberikan sebagai panduan bagi guru dan bagi pelaksana wawancara untuk mewawancarai dengan guru dan dengan komite madrasah. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan evaluasi madrasah. Untuk sosialisasi EDM kepada seluruh stakeholder madrasah mungkin bisa diberikan petunjuk sosialisasinya seperti apa, ya, media yang digunakan seperti apa, kepada siapa saja, dan materi sosialisasinya seperti apa. Gitu. Jadi sosialisasi EDM ini mungkin juga perlu diberikan petunjuk teknisnya seperti apa dilakukan. Penyusun EDM di sini tentu sudah ada ketentuannya, kemudian pelatihan EDM kepada TPM,
Kemudian pengumpulan data, informasi dan bukti fisik, penetapan level kinerja dan sebagainya tentu sudah ada panduannya. Tetapi untuk sosialisasi EDM ini mungkin bisa diberikan lebih jelas petunjuknya seperti apa. Nah, kemudian pengisian instrumen oleh KPM dibantu juga punya instrumen lebih jelas lagi. Persetujuan approval atau hasil isian EDM oleh kepala sekolah ini, otorisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, ketika hasil isian EDM itu sudah diisi dan kemudian disetujui kepala madrasah, berarti kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas isian EDM yang sudah disusun oleh madrasah yang bersangkutan. Dan pengiriman hasil isian EDM yang sudah disetujui kepala madrasah untuk pengiriman yang tersedia di aplikasi. Jadi alur data online otomatis terkirim. Yang perlu disampaikan di sini kita kaitkan dengan budaya bahwa pengisian EDM ini betul-betul harus diketahui setiap detailnya oleh kepala sekolah. Kemudian di sini dikirimkan ke Kemenak yang mungkin alurnya sudah kita tahu. Nah, ini untuk sistematika penyusunan dokumen EDM, saya melihat ada sistematika yang berbeda-beda ya. Misalnya saya ambil salah satu contoh untuk penyusunan dokumen EDM yang sudah ada visi dan misi sudah ada tujuan, manfaat, visi dan misi standar lulusan madrasah. Nah, jadi kenapa di sini hanya ada satu untuk standar kompetensi lulusan madrasah? Jadi mungkin perlu nanti kita cek lagi apakah evaluasi dari madrasah ini standar kompetensi lulusan madrasah itu kemudian pertanyaan yang dijawab adalah apakah kurikulum sudah sesuai dan relevan. Nah, ini kan tentu perlu ada pengukuran bagaimana kurikulum itu harus relevan dan sesuai itu yang seperti apa. Sehingga ini perlu ada petunjuk teknis juga mengenai bagaimana mengukur kurikulum yang sesuai dan relevan tersebut. Kemudian bagaimana dalam pengembangan pribadi peserta didik. Juga perlu ada semacam paling tidak penelusuran pengumpulan data seperti kuesioner dan wawancara terkait atau fokus grup diskusi terkait dengan bagaimana apakah madrasah sudah menyediakan yang kebutuhan sesuai dengan pengembangan dan standar proses apakah bagus sesuai relevan. Nah, ini juga mungkin perlu dilakukan arahan bagaimana relevansi tersebut, standar kompetensi lulusan dan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, ini saya perlu standar untuk standar sarana madrasah ini karena untuk Permendiknas yang baru atau Permendikbud yang baru terkait dengan standar nasional pendidikan masih belum menurunkan hitungan-hitungan yang detail seperti ini. Jadi sebagai contoh untuk SDMI yang memiliki 15-20 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tertentu sebagai berikut. Nah, namanya rombongan 15 di sini banyak yang belajar 13-18, maka bangunan satu lantai untuk per siswanya itu adalah 10,6 meter persegi. Jadi kalau ada 100 siswa maka di 10,6 dikali 100 seperti itu. Jadi lahannya itu adalah 10,6 dikali 100 sampai dengan 1060 meter persegi. Harus ada cara bagaimana dari prasarana terhadap kondisi dari madrasah yang bersangkutan. Jadi petunjuk teknis itu harus detail. Jadi setiap penghitungan lahan bangunan juga mungkin harus dibuat pengukurannya gitu, karena petunjuk teknis itu betul-betul nanti dipergunakan oleh madrasah untuk mengukur bagaimana kesesuaian sarana dan prasarana dengan standar. Nah, kemudian juga untuk standar pembiayaan, bagaimana madrasah mengelola keuangan, ini juga pertanyaan madrasah mengelola keuangan itu di sini harus ada pengelolaan keuangan seperti apa yang harus dilakukan oleh madrasah.
Kemudian berikutnya upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh madrasah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya. Nah, ini juga mungkin perlu nanti bagaimana kita menggali data terkait dengan upaya yang dimaksud dengan mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan itu seperti apa. Bagaimana cara akses ini jadi aksesibilitas madrasah ini mungkin juga dilakukan pertanyaan yang sifatnya mengarah ke bagaimana pencapaian kesetaraan akses. Yang kemudian standar penilaian pendidikan ini mungkin bagaimana penilaian pendidikan mungkin sudah tidak perlu didiskusikan lagi, mungkin sudah cukup jelas. Hanya mungkin di sini bagaimana penilaian berdampak pada proses belajar. Nah ini mungkin terkait penelitian tindakan kelas seperti itu yang mungkin dapat dilakukan PTK yang tertentu mengukur bagaimana dan penilaian pada berdampak proses belajar. Bagaimana hasil belajar itu merupakan dampak dari proses belajar tersebut. Nah, apakah orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak? Apakah orang tua didik peserta didik ini terlibat dalam proses belajar anak? Nah, ini mungkin perlu penelusuran bagaimana kita mendapatkan data terkait dengan keterlibatan orang tua peserta didik dalam proses belajar mengajar anak. Nanti untuk pelaksanaan saya pikir tidak perlu disampaikan. Nah, ini untuk konsep analisis SWOT. Nah, Bapak Ibu, karena kita ingin mengetahui pembiayaan berapa yang harus dialokasikan, itu dari jadi dari analisis itu nanti akan lahir strategi, kemudian dari strategi akan ada program, dari program turun ke kegiatan, baru nanti detail anggaran seperti itu. Jadi untuk itu kita perlu melakukan analisis SWOT. Jadi setiap sekolah itu pada dasarnya ketika sudah melakukan evaluasi diri akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya seperti ini. Jadi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman. Nah kemudian dari kekuatan, peluang dan kelemahan dengan ancaman ini kita akan menemukan strategi seperti ini. Ini jadi strategi SO yaitu menggunakan yang dimanfaatkan peluang yang ada. Kemudian strategi WO adalah mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian strength dan threat di sini adalah menggunakan semua kekuatan untuk menghindari ancaman, dan strategi weakness dan threat adalah tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman. Jadi mungkin untuk penyusunan analisis SWOT ini saya pikir perlu disampaikan di dalam petunjuk teknis penyusunan PDM dan RK. Nah misalnya seperti ini Bapak Ibu, contohnya adalah faktor eksternal dan internal untuk peluang, ini untuk kekuatan. Misalnya di sini contohnya satu-satunya peluangnya adalah satu-satunya SD SMP negeri di Kecamatan Tingkir, kemudian dukungan pemerintah daerah melengkapi, kemudian sistem zonasi dan seterusnya. Di sini kekuatan adalah kurikulum pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, kemudian sarana dan prasarana yang memadai, ketenagaan dan pembiayaan serta pendanaan. Maka strategi SO-nya di sini adalah menjalin kemitraan dengan masyarakat dan Pemkot dalam melaksanakan program seni budaya dan olahraga. Nah, tentu saja dari strategi ini nanti akan melahirkan program serta kegiatan yang implikasinya kepada pembiayaan atau nanti dalam bentuk kemudian akan kapasitas SDM hanya dengan program seni budaya dan olahraga, kemudian pengembangan ekstrakurikuler seni budaya dan olahraga dan seterusnya. Nah, ini nanti strategi-strategi ini tentu saja akan bermuara pada program-program serta kegiatan yang akan nantinya dikaitkan dengan 8 SMP dan diwujudkan dalam bentuk RK. Nah, ini salah satu madrasah sanawiyah di Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan analisis SWOT seperti ini ya. Jadi ada sebuah MTS di Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan analisis SWOT ya seperti ini dengan sudah memberikan bobot dan rating. Mungkin nanti secara teknis kalau dibutuhkan akan saya sampaikan. Nah ini untuk IFAS-nya, internal faktor, ya, kemudian ini untuk eksternal faktornya. Nah dari hasil analisis tersebut ternyata ada di kuadran 3. Kuadran 3 ini apa? Kuadran ketiga ini adalah di sini kalau
kalau di aslinya karena SWOT ini dari bisnis ya, jadi organisasi yang bersangkutan itu menghadapi peluang pasar yang besar. Jadi dia sekolah ini atau madrasah ini punya peluang pasar yang besar, tetapi dia menghadapi beberapa kendala internal. Nah, fokus strategi organisasinya meminimalkan sehingga merebut pasar. Jadi apalagi tadi sudah disampaikan 95% adalah madrasah swasta, tentu sangat berkepentingan dengan bagaimana merumuskan strategi setidaknya melalui analisis SWOT ini. Nah, seperti yang saya sampaikan juga tadi, kenapa saya memasukkan analisis SWOT, karena prinsip-prinsip penyusunan AS dan RKAS itu misalnya di sini pertama adalah progresif, prestasi belajar siswa, kemudian didorong untuk memperbaiki prestasi belajar siswa, kemudian dinamis, membawa perubahan lebih baik, peningkatan dan pengembangan, demand driven yaitu berdasarkan kebutuhan, ya. Jadi dalam hal ini tentu berdasarkan kebutuhan madrasah seperti apa. Kemudian partisipatif melibatkan seluruh stakeholder, data driven berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah atau evaluasi diri madrasah. Realistik sesuai dengan analisis SWOT. Analisis ini memang merupakan bagian dari penyusunan RKAS atau RKAM. Jadi nanti mungkin saya belum melihat pedomannya seperti apa secara detail, tetapi untuk teknik analisis SWOT ini saya pikir merupakan hal penting yang harus dimasukkan di dalam petunjuk teknis analisis ini. Jadi proses penyusunan RKAS adalah menetapkan profil mutu sekolah berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah, menentukan rekomendasi, kemudian menetapkan program dan kegiatan, merumuskan rencana anggaran sekolah dan merumuskan AS. Jadi di sini memang pertama EDS itu sebagai atau hulu di perumusan. Pengertian rencana kerja anggaran madrasah mungkin tidak perlu saya sampaikan, tapi saya akan memberikan contoh, misalnya di sini. Standar kompetensi lulusan ini misalnya implikasinya adalah apabila tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan belum mencapai 100%, maka pemerintah kabupaten kota atau satuan pendidikan perlu merencanakan upaya peningkatan kompetensi dengan memberikan pelatihan pada siswa dan menggunakan teknik mengajar serta mengevaluasi. Biayanya adalah anggaran biaya kegiatan pelajaran tambahan, peningkatan teknik mengajar dulu serta mengevaluasi hasil supervisi. Jadi untuk setiap standar itu ada implikasi pembiayaan yang harus disiapkan dan nanti akan terekam di RKAM. Dan untuk standar misalnya guru dan adaptasi guru. Jadi proses, standar dan prasarana, kemudian juga di sini standar pembiayaan sampai dengan standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan. Nah, ini untuk jenis kegiatan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dari analisis SWOT itu nanti akan muncul beberapa kegiatan yang kita kaitkan dengan standar 8 standar. Untuk standar isi misalnya biaya-biaya yang dikaitkan dengan penyusunan kurikulum, silabus dan SPP. Kemudian untuk standar proses misalnya ini biaya-biaya dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian juga standar penilaian itu tes formatif, ulangan harian, ujian tengah semester, tes kemampuan dasar, TKD kelas akhir, kemudian ujian akhir semester dan ujian akhir sekolah. Kemudian untuk standar kompetensi lulusan dan keagamaan, peringatan dan sebagainya dan pesantren. Kemudian penyuluhan tentang hidup sehat, usaha kesehatan sekolah dan pemanfaatan. Kemudian standar pendidikan dan ketenagaan pendidikan, misalnya di sini ada pelatihan pakem, kemudian peningkatan kompetensi guru melalui KKG, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan. Untuk sebagainya pemeliharaan taman sekolah, lapangan dan olahraganya. Untuk standar sarana dan prasarana ini pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa kami, yaitu bagaimana suatu sekolah dalam waktu itu ada penelitiannya SMP untuk dapat memenuhi standar pendidikan dan prasarana pendidikan. Nah, penelitian tersebut di sini juga
nasional dengan dinas pajak juga setempat yang mengurus PBB, sehingga diketahui sebetulnya berapa biaya yang harus disiapkan oleh sekolah, karena ada kadang-kadang sekolah atau madrasah baru luar dari ini susunan rencana kerja tahunan dari KS, kemudian meningkatkan hubungan kinerja komite sekolah, meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Ini standar pengelolaan biaya-biaya yang muncul seperti ini, seperti misalnya pameran sekolah dan sebagainya. Nah, standar pembiayaan keuangan sekolah atau madrasah, pengelolaan dana bos, administrasi umum dan sebagainya. Contoh kegiatan yang dibiayai anggaran sekolah. Ya. Demikian Bapak Ibu. Bagi saya, kalau lihat dari paparan Ibu Taurani, masih banyak kekurangan dari dunia teknis. Tapi ini juga kembali kepada kesempatan kali ini di sini, apakah petunjuk bagaimana cara membuat SWOT, kemudian bagaimana cara sistematika penyusunan EDM misalnya, itu secara manual gitu, apakah perlu dimasukkan atau tidak. Kalau dari sisi teknis barangkali tidak terlalu sulit, yang penting adalah kesepakatan di sini untuk ini perlu dimasukkan langkah-langkah, misalnya sosialisasi apakah perlu detail, masalah ini kan masalah sosial apakah perlu detail atau memang. Kalau itu berarti kan sangat kaku bagaimana ya. Tapi kalau tidak detail, takutnya nggak dipahami gitu kan. Ini seperti ini sangat membutuhkan informasi dari lapangan, kira-kira mungkin ada kita untuk bisa melengkapi ya, sistematika atau teknis yang lebih detail seperti itu. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang terkait dengan draft ini. Saya pahami bahwa PDM dan FM itu posisinya dalam siklus peningkatan itu kan pada pemetaan itu dan penyusunan rencana perubahan itu. Ini perlu disampaikan karena posisi kita supaya jelas di mana. Kalau sampai pelaksanaan, ya tentu rencananya baik, FM sudah luar biasa untuk menyusun panduan-panduan penyusunan perencanaan dan bagaimana proses pelaksanaan. Apakah dalam pelaksanaan juga perlu diatur gitu ya? Ini bisa implementasi. Nah, tentu dalam ekosistem standar nasional pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan adalah harapannya seperti ini. Jadi semua yang kita lakukan adalah mudah-mudahan standar isi naik, kemudian standar penilaian yang lebih baik, SKM yang lebih baik, kemudian proses dan seterusnya. Ini kan ada simbol-simbol yang bisa tunjukkan bahwa ini harus ada proses. Ininya seperti ini. Dan semua yang kita lakukan termasuk kami itu ujung-ujungnya bagaimana menurut urusan kita semakin baik ya, secara terprogram terencana supaya bisa terus mengalami perbaikan kualitas produk. Nah, kerangka pikir pelaksanaan DM yang saya coba pahami, kalau lihat dari emis kan tentu itu sudah data tentang madrasah ini kuantitatif gitu ya. Kalau kami barangkali ya. Ada standar pendidikan, ada standar isi, standar pembiayaan, apa yang dilakukan oleh madrasah direkam gitu ya. Seperti itu. Cuma ketika kita masuk ditarik ke EDM yang ada di aplikasi itu adalah jadi muncul kualitatif gitu ya. Bagaimana kita menilai misalnya budaya disiplin bagi warga madrasah, kita tetapkan skalanya 1, 2, 3, 4 misalnya. Dan nanti unsur-unsur banyak ya, turunan dari 1 kan, 1A, 1B, 1 dan seterusnya. Dan itu dinilai, dijudge oleh pihak madrasah, oleh tim ya, TPN. Nah, menurut saya di sini ada semacam hal yang perlu kita krusial, karena ini adalah titik persepsi dari setiap madrasah. Ini yang perlu kita atur dalam sudut teknis menurut saya. Jadi bagaimana madrasah itu mengubah data informasi dari emis ke EDM. Nah ini harus kita
kita waspadai. Makanya kalau misalnya usulkan bahwa dari Pulau Padi itu ada semacam EDM yang manual bentuk gitu ya, ada visi dan seterusnya, barangkali itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa mengkonversi dari data emis ke data berdasarkan yang kualitatif ke arah kualitatif. Jadi karena ini kan penilaian di EDM itu sangat kualitatif yang menentukan budaya disiplin, budaya melakukan pemodal dan seterusnya. Jadi saya pikir di petunjuk teknis ini harus ada persepsi ini harus kita tangani gitu ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu subjektif gitu ya. Kemudian kita juga di dalam proses ini salah satu materi kita ini kali sudah masuk pada draft tulis di cara madrasah menggali informasi untuk EDM ya. Tentu karena ini yang ada dalam tulis kalau nanti lengkapi bagus oleh Bu Taufani. Jadi kondisi fisik, kondisi dokumen madrasah itu seperti itu kan diobservasi dan juga ada pemberkasan di data oleh TPM. Dan informasi warga madrasah itu melalui wawancara atau diskusi sederhananya seperti itu. Mungkin ada teknik yang lain yang mungkin bisa dilakukan oleh madrasah sehingga kita melaksanakan EDM itu data yang ada hasil observasi dan wawancara itu bisa akurat itu untuk menentukan posisi madrasah di EDM. Oleh karena itu nampaknya menurut saya ini harus ada pendalaman lebih jauh. Jadi menjaga akurasi data penilaian diri itu, misalnya untuk menjadi diisi oleh seorang, tanda kutip oleh seorang itu oleh tim atau oleh dua tadi tim dari TPM misalnya, ya itu dibentuk TPM supaya tidak tidak oleh seseorang yang tidak jelas ya tak itu nanti diisi yang karena mereka ini adalah segera turun menaikkan bos. Untuk mengurangi subjektivitas tentu harus menggunakan instrumen. Nah, instrumen ini apakah nanti di dalam laporan itu atau di dalam EDM itu harus dilampirkan. Jadi instrumen ketika dia wawancara, instrumen ketika dia menggali informasi, termasuk juga mungkin mendata mereka dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Ya, dia menggunakan instrumen. Kemudian untuk peningkatan akurasi data itu nampaknya perlu ada triangulasi data dari warga madrasah, karena kalau persepsi dari TPM saja mungkin walaupun memang anggotanya dari berbagai unsur di situ ya, ada komite, ada orang tua, dan ada juga pihak sekolah ya, ada guru juga di situ, tetapi perlu juga triangulasi itu untuk bisa mempersepsi guru di luar dari TPM, persepsi siswa yang gimana jangan sampai akuan dari guru itu tidak terkoordinasi oleh kenyataan. Nah, kemudian untuk mencegah pelanggaran tentu harus ditetapkan sanksi. Oleh karena itu saya lihat ya diusulkan usulan pelaksanaan DM itu. Nah, ini adalah sosialisasi rencana pelaksanaan DM. Tawaran kita itu apakah perlu diuraikan. Kemudian pembentukan TPM melalui rapat dinas seperti apa mekanismenya. Kalau di panduan yang dulu yang sudah ada prosesnya itu kan memang singkat-singkat kan memang sangat supaya tentu fleksibel kan. Kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan TDE oleh anggota TPM, kemudian pelatihan anggota TPM atau narasumber diperlukan, pengarahan tentang teknis kepada pengumpulan data informasi atau bukti fisik dari berbagai sumber untuk dasar penilaian indikator ya, misalnya ada di sini ada skala sikap dan seterusnya, apakah ini juga perlu kita berikan tabel contoh-contohnya dan seterusnya. Kemudian 7 penetapan level kinerja yang tadi disebut dengan adjustment oleh Ibu Taufani ya, di sini ada, kalau di sini diusulkan penetapan level kinerja itu minimal didukung oleh 2 jenis data, jangan sampai saja. Jadi untuk menjelaskan itu jangan hanya satu. Oh ini ada data, kemudian jadi harusnya ada konfirmasi di data yang lain. Oleh itu, saya pikir apakah perlu dicantumkan secara jelas bahwa penetapan level kinerja kita atau posisi EDM itu oleh 2 jenis data dan 1 minimal bukti dari beberapa dokumen maupun contoh.
pengisian instrumen oleh TPN dibantu oleh staf, keseluruhan oleh kepala sekolah dan pengiriman hasil. Jadi untuk rangka pelaksanaan rekam, polanya kan kita sama-sama tahu bahwa dalam proses penyusunan rencana kerja itu mau nanti dibantu oleh Bupati. Pertama kan identitas tentang tangan, kemudian analisis kondisi, kemudian EDE, kemudian analisis akar masalah sejauh ini aswat, kemudian menyusun program kerja. Jadi program kerja ini itu kan posisinya ada jangka menengah, mungkin ada tahunan, dan rekam sendiri ada di ujung salah satu dari rencana kerja madrasah, gitu ya, rencana madrasah. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan anggaran dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah dalam saya lihat aplikasi itu kan langsung direkam, sedangkan pada proses mungkin saya nggak tahu mungkin dari Bapak Ibu yang menggunakan mereka, apakah sudah tergambar untuk RKT-nya, tahunannya atau tidak RKT? Kalau sudah ada pasti sudah match ya dengan RK. Kalau tidak ada, misalnya apakah perlu juga di dalam teknis itu diarahkan madrasah itu menyusun secara manual, secara pakai itu pakai apa gitu, menyusun visi dan seterusnya sehingga muncul program kebijakan sehingga akhirnya pada kebijakan. Nah, oleh itu saya berikan gambaran seperti ini. Jadi kalau misalnya kita antara 5 aspek budaya di GDM kemudian langsung dikonversi menjadi rekam, menurut saya ada miss nantinya gitu. Persepsinya agak terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Karena kan di GDM itu laporannya adalah grafik nanti laba-laba itu. Jadi kalau saya langsung ke rekam, menurut kami itu agak berat gitu ya, karena banyak persepsi. Tapi kalau misalnya dari EDM kemudian disusun dulu program kerja ya dengan sistematika yang disusun oleh Bu Taufani untuk sampai ke rekam, penggunaan rekam yang di aplikasi ini lebih bagus gitu. Ya, oleh karena itu di dalam panggilan sebenarnya yang tulis ditawarkan seperti ini. Jadi menyusun dokumen rencana kerja itu secara manual dulu. Analisis situasi, ini sistematikanya mungkin tidak disepakati. Menurut visi-misinya, menurut strateginya, kebijakan, menurut program kerja dan seterusnya. Apakah ini sudah secara detail, itu apa memang cukup dengan satu lembar aja supaya bisa ada pembelajaran dari madrasah itu bisa merumuskan, tidak langsung pada teknis harus ini gitu, harus secara kronologis, tapi mengacu bahwa program kerja harus mengacu pada visi-visi strategi kebijakan di secara madrasah. Jadi di sini ada langsung dari langkah ini perlu ada semacam perlu nggak di dalam petunjuk ini Nah, ini secara umum dari sisi konseptual yang apakah perlu tidaknya dimasukkan dari 5 budaya yang kita nilai EDM-nya dikejar, kan itu harus ada, kalau untuk menyusun rencana kerja itu ada baseline-nya gitu ya. Baseline SNT seperti apa, kemudian RKM seperti apa, kemudian dibantu oleh RKM. Nah, di RKM itu menurut saya luar biasa, program kerja berbasis 8 standar secara berpaut itu sudah muncul kayak luar biasa ini, isinya banyak sekali, jadi banyak pilihannya dan seterusnya. Madrasah itu masalahnya sekarang ketika program kerja yang ada di di RK itu madrasah menggunakan tindakan dari program bawaan aplikasi RK yang ada di RK itu kan adalah menurut saya pengelompokannya pada program gitu ya. Sedangkan kegiatan di madrasahnya itu kembalikan kepada madrasah gitu ya. Kembali madrasah bentuknya. Nah ini kayaknya seperti saya itu perlu ada semacam ini Bapak Ibu. Jadi rambu-rambu bagaimana cara menentukan kegiatan dari program. Jadi misalnya programnya budaya madrasah apa gitu ya. Nah itu perlu realnya seperti apa. Jadi kita dalam petunjuk ini harus menurut saya ada semacam panduan bagaimana cara supaya dia memilih program yang kredit yang mendukung terhadap peningkatan SNP tanpa harus kaku gitu, tidak harus kaku karena sudah
di Etam itu sangat lebar ya, ini fleksibel banget gitu ya. Cuma untuk bagaimana madrasah untuk bisa menentukan antara kegiatan dengan apa yang akan dimasukkan dalam data itu harus dilakukan. Tanggung jawabnya ini masih berat ya. Yang pertama adalah misalnya kegiatan yang pertama adalah memiliki dampak yang berguna atau berkelanjutan, tidak sesaat saja. Kemudian kegiatan yang bersifat investasi langsung itu diutamakan memiliki daya tahan yang lebih lama. Kegiatan yang bersifat investasi tidak langsung itu diutamakan yang memiliki daya dorong terhadap akselerasi kesadaran SPP. Kegiatan rutin akan digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan. Kegiatan individu dan misalnya akan lebih dipilih memberi rating madrasah yang lebih baik. Kemudian mempertimbangkan efisiensi yang tinggi, mempertimbangkan kegiatan yang rasional dan dapat dikontrol efektivitasnya. Kegiatan yang melaksanakan dan dijangkau ya, kegiatan yang dilaksanakan itu yang terjangkau waktunya, kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik, lebih besar, baik keuntungan yang langsung maupun tidak langsung seperti pencitraan madrasah yang lebih baik. Jadi apa namanya di panduan ini di sini sudah ada, cuma kita tidak ya bahasanya perlu kita singkat lagi, berarti itu ada ini barangkali lebih bingung pada saya. Jadi oleh itu bahasa yang digunakan di bisnis mungkin akan masuk itu. Kesimpulannya adalah bahwa pada EDM itu ada semacam upaya kita supaya menjaga akurasi data dengan cara ini. Kemudian sedangkan yang di Etam adalah bagaimana kita memandu madrasah supaya bisa melakukan kegiatan real di madrasah yang sesuai dengan program yang sudah di-develop di ini kan Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yani sudah memaparkan secara jelas